Selamat pagi pemirsa, pada saat ini saya Jovan Komarkus melaporkan langsung dari Auditorium Cyber UNAS yang mana saat ini sedang diadakannya acara talk show bertajuk Kabar Orang Muda dengan tema Kampus Tanpa Dinding Pendekatan untuk Gen Z, yang mana acara ini merupakan hasil kolaborasi dari Universitas Nasional atau UNAS dengan Institut Kepahaman Islam Malaysia yaitu IKIM dan juga Kedutaan Besar Malaysia yang ada di Jakarta. Acara ini dibuka pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dengan menyanyikan lagu kebangsaan dari kedua belah pihak negara, yaitu lagu kebangsaan Indonesia dan juga lagu kebangsaan Malaysia. Dilanjutkan dengan kata sambutan dari Wakil Rektor, yaitu ada Bapak Profesor Dr. Suryono Effendi SEMBA MM dan juga Ketua Pengarah IKIM, yaitu ada Profesor Madya Dato Dr. Muhammad Azam Mid bin Muhammad Adil. Setelah sambutan, acara ini juga dilanjutkan dengan persembahan pertunjukan nyanyian oleh IKIM FM yang menyanyikan lagu Suci Sekeping Hati. Dan juga sesi utama ini dipandu oleh moderator yaitu Faiz Haji Otman dan juga serta menghadirkan 3 panelis dari kedua belah negara yang membahas tentang masa depan pendidikan tinggi antara kolaboratif dari Indonesia dan juga Malaysia. Ketiga panelis tersebut antara lain yaitu ada Dr. Hasnul Faizal Husin Amri sebagai Menteri Penasihat Pendidikan Edukasi Malaysia, lalu ada Putri Haryani sebagai Presidium IKAPIM Alumni dari University Malaysia, dan juga ada Dr. Fahrudin Majri Mangunjaya sebagai Ketua Pusat Pengajian Islam Universitas Nasional atau PPI UNAS, dan juga sebagai Dekan dari Fakultas Biologi dan Pertanian. Dan kita bisa melihat bagaimana pemirsa pada talk show kali ini, bagaimana antusias dari peserta dalam mengikuti sesi tanya jawab dan juga diskusi, serta juga mengikuti kuis yang akan dibawakan oleh moderator. Dan untuk informasi lebih mendalam, berikut wawancara saya dengan panelis sebagai narasumber. Kalau kita melihat dari segi aspek kerjasama pendidikan di antara Malaysia dan Indonesia ini sangat baik sebenarnya. Kalau kita lihat dari segi cabaran-cabaran yang ada dalam konteks membangunkan kurikulum atau menyesuaikan kurikulum di kalangan golongan Gen Z ini, sebenarnya cabarannya cukup banyak. Tapi sebagai mereka yang terlibat dalam bidang pendidikan ini, beberapa hal yang terkait dengan pembangunan kurikulum itu perlu diperhalusi semula lah. Dari segi perancangannya, pembentukan kurikulumnya, konten, kos konten dan pelbagai lah. So kalau kita lihat dalam konteks itu, sebenarnya dari konteks kerjasama ini ada banyak program-program yang telah dilaksanakan secara bersama dengan universiti-universiti di Indonesia, bersama universiti-universiti di Indonesia, di Malaysia yang berkaitan dengan tentang program-program kerjasama pendidikan dan pelbagai lah. So kedepannya kita lihat, kita harapkan lagi banyak lagi kerjasama-kerjasama ke depan dalam konteks kerjasama. Dan di hari ini juga kita lihat bagaimana kerjasama di antara IKIM, Kedutaan Besar Malaysia juga dalam konteks kerjasama bersama dengan UNAS akhirnya memberikan impak yang baik kepada pelajar-pelajar di sini dan juga kepada kerjasama yang terbuka di antara Malaysia dan Indonesia. Okey, itu sebenarnya adalah cabaran-cabaran yang perlu difikirkan ke depan nantilah. So antara konteks ini bagaimana kita melihat 3 ruang yang perlu ada dalam konteks pembangunan kampus tanpa dinding ini. Satunya keperluan untuk memikirkan bagaimana kelas itu menjadi very fleksibel. Itu antara yang dituntut oleh mahasiswa, bagaimana kelas yang fleksibel ini bukan hanya dalam konteks classroom saja, tapi mereka mahu menuntut bagaimana kelas itu mungkin boleh dilaksanakan bukan hanya di kelas tapi di luar daripada kelas. Misalnya di lab, di lapangan dan pelbagai. Yang keduanya, ini terkait dengan pemikiran dan juga komitmen dari universitas untuk merangka semula kurikulum yang empati, yang berteraskan program-program yang berteraskan tanggungjawab mahasiswa kepada masyarakat. Kita kena lihat juga bagaimana dari kurikulum itu nanti bukan hanya membangun mahasiswa dari segi akademiknya, tapi juga dari segi sasiahnya, rohaninya dalam ruang mereka untuk kemudiannya nanti menggunakan ilmu untuk menyembuh dunia. Dan yang terakhir, satu juga kita perlu lihat dalam konteks ini, bagaimana yang kita perlu bangunkan ialah berkaitan dengan sokongan ataupun support kepada mental para pelajarnya. So kita faham Gen Z ini agak rapuh, lebih fragile, kan mereka memerlukan sokongan dan mereka perlu disokong dan juga perlu diiktiraf.
Kerana mereka ini adalah generasi masa depan yang perlu disokong dan orang kata dibangunkan secara bersama. So kita kena berhati-hati dengan mereka ini untuk kita membangun secara bersama. Ya pemirsa, seperti yang dikatakan oleh Dr. Hasnul Faizal sebagai panelis di acara talkshow tadi, semoga acara talkshow ini diharapkan dapat menjadi ruang bertukar ide dan juga semangat baru bagi generasi muda, khususnya bagi generasi Z dan juga khususnya bagi para mahasiswa dari kedua belah pihak negara, yaitu dari Malaysia dan juga Indonesia. Berikut informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Jovan Komarkus beserta juru kamera Jonathan Sandi melaporkan langsung dari Auditorium Cyber UNAS. Terima kasih.